Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membahas tentang materi pembelajaran bab 2 dari biologi kelas 10, yaitu tentang keanekaragaman hayati, di mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Keanekaragaman hayati ini memiliki kompetensi dasar, yaitu memahami tentang keanekaragaman hayati, mencakup tingkatan, tipe, dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Tujuannya adalah siswa mampu untuk menjelaskan pengertian dari keanekaragaman hayati. Siswa mampu mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman hayati pada berbagai macam tingkat. Oke, baiklah. Selanjutnya Ibu akan membacakan peta konsep dari keanekaragaman hayati ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian keanekaragaman hayati, yang kedua tingkatan dari keanekaragaman hayati, ketiga tipe ekosistem, keempat keanekaragaman hayati di Indonesia, kelima penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati, dan keenam konservasi atau perlindungan dari keanekaragaman hayati ya. Sedangkan klasifikasi makhluk hidup kita akan bahas pada video selanjutnya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian keanekaragaman hayati itu sendiri, yaitu keanekaragaman hayati merupakan variasi atau berbagai macam ya organisme hidup. Hayati itu adalah organisme hidup pada tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan juga ekosistem. Itu disebut dengan keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya itu adalah tingkat keanekaragaman hayati sendiri, itu terbagi menjadi 3, keanekaragaman gen, jenis, dan juga ekosistem. Keanekaragaman gen itu adalah variasi atau perbedaan dari gen ya yang terjadi dalam suatu jenis makhluk hidup. Contohnya, sama-sama jenisnya kucing, tapi gennya berbeda. Itu terlihat dari perbedaan warna. Ada kucing yang berwarna abu-abu, ada warna orange, dan ada warna putih. Kemudian selanjutnya adalah keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis ini adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Jadi keanekaragaman jenis ini contohnya adalah organisme dari spesies mangga gitu ya. Nanti akan berbagai macam jenis ya, mangga golek, mangga udang, dan mangga lain sebagainya. Jenisnya itu berbeda-beda gitu. Dari bentuk, dari rasa nanti akan berbeda, itu keanekaragaman jenis. Kemudian ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini yaitu berbagai macam hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain dalam ekosistem. Yaitu artinya maksudnya berbagai macam daripada kumpulan suatu spesies di dalam ekosistem disebut dengan keanekaragaman ekosistem. Baik, selanjutnya ini ada tipe ekosistem. Tipe ekosistem itu dibagi menjadi 2 tipe, yaitu ekosistem perairan atau disebut dengan akuatik, dan ekosistem darat atau disebut terestrial. Untuk ekosistem perairan sendiri atau akuatik ini dibagi menjadi 2 macam yang kita ketahui ya. Ada perairan air tawar dan ekosistem air laut. Sedangkan komponen biotik dalam ekosistem perairan ini dibagi menjadi beberapa kelompok ya, yaitu sebagai berikut. Itu ada yang pertama, plankton. Plankton ini merupakan organisme kecil di dalam laut ya, dapat bergerak dan juga berpindah gitu. Kalau dia jenisnya daripada tumbuhan disebut dengan fitoplankton, itu dia bisa melakukan fotosintesis, menyediakan oksigen di dalam air. Sedangkan zooplankton, yang kedua adalah zooplankton, itu jenisnya dari hewan, di mana dia akan menjadi produsen ya. Dia akan menjadi produsen untuk dimakan oleh konsumen satu, yaitu ikan kecil gitu di dalam ekosistem. Kemudian ada nekton. Nekton ini merupakan organisme yang bergerak
aktif atau berenang gitu ya, bergerak aktif atau berenang di dalam air, misalnya itu ikan ataupun kata itu ya. Kemudian ada neustone. Neustone ini adalah organisme yang mengapung di permukaan air. Itu bisa seperti serangga air atau teratai atau eceng gondok, itu masuk kepada neustone. Kemudian bentos. Bentos ini merupakan organisme yang berada di dasar perairan ya, yang berada di dasar perairan. Contohnya seperti udang, kepiting, dan juga cacing. Kemudian ada Feriveton. Feriveton ini organisme yang melekat pada organisme lain. Contoh seperti ganggang dan juga siput. Oke, ini tentang ekosistem perairan. Kemudian ekosistem darat. Ekosistem darat ini dibedakan menjadi 7 macam. Ya, yang Pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini biasanya terdapat di wilayah khatulistiwa. Contohnya seperti yang ada di Asia Tenggara. Hutan hujan tropis ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi, ya, dan memiliki berbagai macam variasi dari flora dan fauna yang banyak ya, berbagai macam jenis gitu. Kemudian ada sabana. Sabana merupakan padang rumput yang diselingi oleh pepohonan. Ya, kemudian ada yang ketiga, padang rumput. Padang rumput ini adalah daratan rumput yang sangat luas gitu. Gurun ini adalah dataran yang kering, di mana dia memiliki curah hujan yang sangat jarang turun gitu ya. Dan tumbuhan yang hidup di sana disebut xerophyt atau dapat tumbuh di tempat yang sangat kering. Itu. Kemudian hutan gugur. Hutan gugur ini adalah hutan yang ditumbuhi oleh tumbuhan di daerah yang memiliki 4 musim. Jadi apabila dia memasuki musim gugur, maka tumbuhan di situ akan mengalami keguguran daunnya akan berguguran, sehingga disebut dengan hutan gugur. Selanjutnya ada taiga. Taiga ini merupakan hutan boreal, terdapat di daerah antara subtropis dan juga kutub. Itu dia taiga ya, dimana biasanya ini bentuk dari tumbuhannya itu ada contohnya seperti cemara, paling banyak ya di daerah taiga ini. Kemudian ada tundra. Tundra ini merupakan bioma yang paling dingin ya, bioma yang paling dingin, dimana dia ini biasanya juga di daerah kutub gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, di mana keanekaragaman hayati di Indonesia ini memiliki penyebaran baik tumbuhannya maupun hewannya. Penyebaran hewan, pertama penyebaran tumbuhan ya, flora di Indonesia ini, di mana floranya itu termasuk kepada jenis Malaysiana. Di mana flora ini dibagi menjadi beberapa macam penyebaran. Flora dataran Sunda, dataran Sahul, dan juga di daerah tengah gitu ya. Kemudian ada penyebaran fauna atau hewan di Indonesia, itu mencakup aspek geografi dan juga geologi, di mana ini akan berada di antara benua Asia dan juga Australia penyebarannya. Kawasan penyebaran daripada hewan di Indonesia ini dipisahkan oleh yang disebut dengan garis ya, garis Wallace, Weber, dan garis Lydekker. Ini merupakan para penemu adanya penyebaran yang terjadi di Indonesia, maka disebutlah garis ini sesuai dengan nama mereka. Pertama, kawasan Indonesia untuk bagian barat itu oleh Wallace. Wallace itu menyatakan bahwa bagian barat itu melingkupi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Contohnya ya, hewannya itu ada gajah, harimau, dan juga badak serta hewan lainnya. Di situ Ibu mencontohkan hanya 3. Yang kemudian kawasan peralihan ini diteliti oleh Weber, disebut dengan garis Weber. Dia memasuki wilayah untuk peralihan itu Sulawesi, Maluku, Sumbawa, dan juga Timur. Contohnya itu komodo dan juga burung maleo. Sedangkan kawasan Indonesia di bagian timur, ini contohnya itu adalah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contohnya seperti burung kasuari, contoh hewan juga seperti cendrawasih gitu ya, atau lain sebagainya. Kemudian di sini ada penyebab
menghilangnya keanekaragaman hayati. Penyebab keanekaragaman hayati itu yang pertama hilangnya habitat. Selanjutnya itu adalah penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama hilangnya habitat, yaitu apabila pemusnahan daripada lingkungan hidup dari makhluk hidup dari flora atau fauna itu akan terjadinya menghilangkan keanekaragaman hayati tersebut ya. Bisa jadi karena adanya pembukaan lahan dan lain sebagainya. Pencemaran tanah, udara dan juga air. Pencemaran tanah, udara dan juga air juga akan mempengaruhi dari penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Lalu perubahan iklim. Ya, apabila dia terjadi musim kemarau, maka akan banyak tumbuhan atau hewan yang tidak dapat bertahan pada musim tersebut musnah, hilang gitu ya. Kemudian eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi ini adalah pemanfaatan jumlah secara besar-besaran tanaman dan hewan, sehingga tanaman dan hewan ini bisa menghilang dia jenisnya. Adanya spesies pendatang. Ini maksudnya adalah adanya predator daripada hewan yang berada di situ. Kemudian industrialisasi pertanian dan hutan itu maksudnya adalah ketika manusia itu lebih mendominasikan perkembangan daripada pembangunan, sehingga lahan untuk pertanian dan hutan itu dia menjadi minim gitu ya. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati ini disebut dengan konservasi, di mana konservasi ini ya memiliki beberapa tujuan ya. Tujuannya itu ya pertama menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Nah, jadi dengan adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya akan menghasilkan oksigen dan lain sebagainya, itu prosesnya akan berkaitan dengan kehidupan di bumi ini. Kemudian mencegah kepunahan spesies. Dengan adanya pelestarian ini, kita akan mencegah terjadinya kepunahan spesies, sehingga spesies itu bisa menjadi langka atau menghilang gitu ya. Kemudian kepunahan ini juga bisa disebabkan karena rendahnya tingkat perkembangbiakan dan juga kurang bertahannya spesies ini terhadap lingkungannya, menyebabkan dia punah gitu. Kemudian menyediakan sumber plasma nutfah, artinya adalah cikal bakal untuk tumbuhan selanjutnya gitu. Kemudian konservasi dapat dilakukan secara in situ dan juga ex situ. Di mana konservasi ini dia terbagi menjadi dua. Dianggap in situ konservasi ini apabila usaha pelestarian ini dilakukan di dalam habitat aslinya. Contohnya itu seperti cagar alam ya. Cagar alam ini adalah melindungi tumbuhan dan juga hewan. Kemudian Suaka Marga Satwa ini khusus hewan. Kemudian Taman Nasional ya. Kemudian hutan raya dan juga taman laut. Nah, disinilah disebut dengan konservasi in situ. Kemudian konservasi ex situ yaitu usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh seperti kebun raya, taman safari, kebun koleksi atau kebun binatang. Jadi contohnya seperti kebun binatang ini. Berbagai macam hewan bisa hidup karena apa? Hewan tersebut ini bisa dia hidup di luar habitat asli, maka buatlah konservasinya di penangkaran kebun binatang. Namun apabila dia tidak bisa dia hidup di tempat yang lain, hanya di habitat itu, maka akan dibuat dalam bentuk yang disebut dengan taman nasional gitu ya, atau hutan raya, karena dia itu hanya bisa berkembang biak atau bertahan hidup di habitatnya itu, sebelum konservasi in situ. Baiklah, sekian pembahasan Ibu pada video kali ini. Marilah kita mengambil kesimpulannya, yaitu pengertian dari keanekaragaman hayati tersebut adalah variasi organisme hidup pada tingkatan gen, spesies, dan juga ekosistem. Sedangkan tipe ekosistem itu tadi kita telah bahas ada dua, yaitu tipe perairan dan juga darat ya. Dimana tipe perairan sendiri itu ada dua, air tawar dan juga air laut. Komponen biotiknya, komponen hidup di dalam perairan
itu ada 5 ya, plankton, nekton, neuston, bentos, dan periveton. Sedangkan ekosistem daratnya terbagi menjadi 7, hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan juga tundra. Sedangkan untuk keanekaragaman hayati di Indonesia, penyebarannya ada yang flora dan juga ada fauna ya, tadi sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan penyebab menghilangnya tadi ada beberapa faktor ya, ada hilangnya habitat, pencemaran tanah, perubahan iklim, eksploitasi, kemudian adanya spesies pendatang, dan industrialisasi pertanian dan juga hutan. Usaha pelestariannya itu dapat berupa konservasi in situ dan juga ex situ. Sekianlah pembelajaran kita. Ibu selalu mengingatkan kepada peserta didik Ibu untuk menjaga protokol kesehatannya. 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.